Oke, baik. Selamat malam. Kita akan mulaikan kelas kita pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang efisiensi pasar modal dan keputusan pendanaan. Jadi kalau kita lihat di buku kita, ini adalah modul yang ke-6. Ada pemberitahuan penting yang saya ingin sampaikan terkait dengan kegiatan belajar mengajar kita, ya. Jadi sekarang ini karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka sistem penilaian untuk semester ini agak sedikit berubah. Jadi titik berat dari penilaian sekarang ini ada di tutorial, baik tutorial online maupun TTM ya. Tapi TTM ini kan tetap online juga. Diharapkan untuk rekan-rekan semua bisa menghadiri semua tutorial online dan TTM-nya, ya, TTM online-nya, karena itu akan dijadikan basis untuk perhitungan nilainya nanti. Jadi saya sudah diminta absen untuk 4 pertemuan sebelumnya, ya. Jadi saya harapkan pertemuan ke depan ini tidak ada yang absen. Oke, baik, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Oke, baik. Saya juga memahami mungkin Anda sudah menerima tugas dari UT Pusat ya? Iya. Jadi ada tugas yang kedua kalau nggak salah ini ya. Ini udah tugas kedua ya? Iya. Jadi ada tugas kedua. Iya, tugas kedua yang masuk itu salah satunya adalah tugas diskusi ya? Iya, jadi diskusikan resiko apa saja yang bisa terjadi kalau melakukan kegiatan investasi kan? Kemudian bagaimana cara mitigasinya ya? Jadi itu ada di modul 5 ya. Jadi kalau pertanyaan tersebut konteksnya adalah resiko untuk investasi, secara garis besar kita bisa katakan bahwa resiko yang terbesar yang dihadapi adalah berkaitan dengan cash flow yang akan terjadi ya, atau arus kas yang terjadi. Resiko paling besar adalah itu. Apakah arus kas yang kita sudah prediksi itu kita bisa dapatkan atau tidak gitu. Apakah perusahaan bisa peroleh itu atau tidak ya. Tentu saja Anda bisa tambahkan juga resiko-resiko lainnya ya terkait dengan kegiatan investasi, cuma dia tidak secara gamblang dijelaskan di buku Anda karena buku Anda fokusnya adalah bagaimana kita menangani resiko terkait dengan kegiatan investasi, dan kegiatan investasi ini bukan seperti investasi di pasar modal ya, tapi ini lebih kepada investasi kalau perusahaan itu membuat suatu capital budgeting namanya, belanja modal ya. Jadi contohnya adalah investasi untuk pembangunan pabrik baru, pembelian mesin baru, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian cara memitigasinya Anda bisa lihat ya. Secara umum untuk memitigasi risiko adalah melakukan portofolio ya, melakukan portofolio atau melakukan kegiatan diversifikasi. Artinya kalau bisa buat lebih dari satu investasi ya, jangan hanya mencurahkan semua sumber daya itu di satu investasi saja, tetapi buat beberapa investasi. Maksud dan tujuannya adalah supaya kalau misalnya ada satu investasi yang macet atau gagal ya, masih ada investasi lain yang bisa menutupi kerugiannya ya. Tapi untuk konteks investasi yang dilakukan untuk kegiatan belanja modal ya, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita sedapat mungkin memasukkan faktor resiko itu dalam menghitung apa? Menghitung arus kas yang kita prediksi. Supaya pada saat kita memprediksi arus kas itu, kita bisa mendekati apa?
mendekati, nilainya adalah mendekati kenyataannya nanti, ya. Itu terkait dengan modul 5. Oke. Kita akan masuk ke modul yang ke-6, yaitu efisiensi pasar modal dan keputusan pendanaan. Jadi sejauh ini saya yakin Anda sudah menerima buku Anda semuanya ya. Jadi bagi yang sudah menerima bukunya, mari kita sama-sama buka bukunya, ya. Karena tidak semua yang ada di slide itu, tidak semua yang ada di buku itu ada di slide. Jadi saya akan refer ke buku juga. Saya akan merujuk kepada buku juga. Jadi saya minta bagi Anda yang saat ini punya kesempatan untuk buka bukunya, kita sama-sama buka bukunya ya. Mulai dari halaman 6.1 ya. Oke. Jadi di awal kita sudah berbicara tentang ada 2 kegiatan utama yang wajib diketahui ya dan wajib dijalankan oleh seorang finance manager. Ya. 2 kegiatan utama itu adalah kegiatan investasi dan kegiatan apa? Kegiatan pendanaan. Oke. Jadi beberapa waktu ini kita sudah membahas tentang kegiatan investasi ya. Dan mulai dari chapter ini kita akan membahas tentang kegiatan pendanaan. Jadi pada saat Anda belajar tentang NPV ya, NPV, kemudian Anda belajar tentang bagaimana menghitung internal rate of return, payback period, dan lain sebagainya, itu adalah teknik-teknik atau analisa yang digunakan untuk menilai apakah suatu investasi itu layak dilaksanakan atau tidak. Ya. Kemudian topik yang kemarin yang kita bahas juga, kita membahas tentang ada risiko, ya, ada risiko yang pasti akan dihadapi oleh suatu investasi. Ya. Kalau di analisa investasi kita menganggap semua risiko itu sama, tetapi di modul 5 kemarin, ya, kita mulai mempertimbangkan risiko itu berdasarkan jenis apa? Jenis proyeknya atau jenis investasinya. Makanya kemarin kita juga sempat membahas bahwa tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung present value dari investasi arus kas yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan itu ditentukan dari seberapa besar resikonya. Jadi semakin tinggi resiko dari suatu investasi, maka suku bunga yang digunakan untuk menghitung present value-nya juga semakin semakin tinggi, ya. Kemudian kita juga sudah sedikit membahas bagaimana menghitung resiko dan menghitung net present value dengan memasukkan memasukkan unsur resiko tersebut. Ya. Anda bisa baca kembali di buku Anda untuk topik yang sebelumnya. Nah, mulai dari sekarang ya, modul 6 ini kita akan bahas keputusan selanjutnya. Ya. Jadi kita sudah memutuskan akan melakukan investasi. Pertanyaan paling penting yang harus ditanyakan adalah apakah perusahaan itu memiliki dana, ya, memiliki sumber daya untuk melaksanakan investasi tersebut. Kalau misalnya perusahaan itu punya dana, ya, atau perusahaan itu harus menyediakan dana, itu sumber pendanaannya dari mana? Ya, itu yang akan kita pelajari di modul ini. Oke, setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan akan bisa membuat keputusan yang tepat terkait dengan sumber dana apa yang akan Anda gunakan untuk membiayai kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan, ya, dengan mempertimbangkan beberapa hal, ya. Yang pertama tentang efisiensi pasar modal, ya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan kegiatan pendanaan ini berdasarkan
teori struktur modal. Struktur modal ini adalah komposisi antara hutang dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan, di mana keputusan ini sangat penting karena apa? Karena ini akan menentukan nilai dari suatu perusahaan. Oke? Seperti yang kita sudah bahas di pertemuan pertama, yang menjadi tugas pokok dari finance manager adalah, atau tujuan utama yang harus dicapai oleh seorang finance manager adalah bagaimana seorang finance manager itu bisa memaksimalkan apa? Memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ya. Jadi kekayaan pemegang saham ini tercermin dari nilai perusahaan. Kemudian nilai perusahaan itu kalau dibagi dengan berapa banyak saham yang beredar, itu adalah harga, ya, harga per lembar sahamnya. Ya. Dengan kata lain, penentuan komposisi antara berapa komposisi hutang dan sumber pendanaan lainnya ini mempengaruhi berapa nilai perusahaan tersebut di pasar modal. Ya. Jadi satu hal yang kita mesti ingat di sini adalah kita bicara tentang manajemen keuangan ini dalam konteks perusahaan yang sudah go public, ya, atau perusahaan yang menjual sahamnya ke publik. Oke. Terakhir yang kita akan bahas juga adalah bagaimana tentang keputusan dividen. Kenapa? Karena pada saat kita menentukan struktur modal, ya, kita tahu struktur modal itu ada cost-nya, ya, ada biayanya. Jadi biaya untuk hutang itu adalah bunga yang dibayarkan oleh siapa? Oleh perusahaan terhadap bank mungkin, ya, atau apabila perusahaan itu berhutang lewat surat hutang, maka dia harus membayarkan bunga yang rutin terhadap siapa? Terhadap investor, ya. Nah, kalau misalnya dia menjual atau perusahaan itu menjual saham, maka biaya modal yang terkait di sini adalah bagaimana dia harus membayar apa? Dividen kepada siapa? Pemegang saham. Oke. Jadi kalau Anda lihat di laporan keuangan, khususnya di neraca, ya. Kalau Anda coba ingat kembali laporan keuangan, apa yang Anda sudah pelajari di dasar-dasar akuntansi, atau kalau misalnya kalau Anda mengambil mata kuliah mungkin akuntansi lanjutan, saya tidak tahu apakah di kurikulum Anda ada mata kuliah akuntansi lanjutan, ya. Jadi di laporan keuangan di neraca itu ada dua sisi, ya. Sisi yang pertama menunjukkan kekayaan dari perusahaan, ya, itu yang kita sebut sebagai aktiva atau aset, dan sisi yang lain menunjukkan berapa kewajiban dan ekuitas dari apa? Dari perusahaan, ya. Jadi di satu sisi itu adalah berapa total nilai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Di sisi lain adalah itu kekayaan perusahaan itu dimiliki oleh dua pihak, ya. Pihak tersebut adalah si kreditor dan si pemegang saham, ya. Si kreditor dan pemegang saham atau pemilik modal, ya. Nah, kalau kita bagi lagi, kita lihat lagi di sisi yang memuat tentang hak-hak dari kreditor dan pemegang saham, kita bisa bagi itu jadi current liabilities, ya. Kemudian hutang jangka panjang itu adalah kewajiban, dan shareholders equity. Ya, shareholders equity itu adalah kepemilikan dari pemegang saham di perusahaan tersebut, ya. Jadi sumber dana itu, ya, sumber uang untuk membiayai investasi itu didapat dari investor dan juga kreditor. Oke. Nah, kita sekarang coba lihat tentang aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Ya. Nah, keputusan pendanaan dan net present value. Jadi pada saat kita bicara tentang keputusan investasi, kesimpulan yang kita peroleh bahwa keputusan investasi yang memberikan
NPV positif itu akan meningkatkan nilai apa? Nilai perusahaan. Ya. Sekarang bagaimana dengan keputusan pendanaan? Ya. Jadi kalau kita bandingkan keputusan investasi dan keputusan pendanaan, ya, maka kita bisa melihat dua perbedaan ini. Ya. Jadi kalau kita melakukan keputusan investasi, kita dengan mudah bisa memperkirakan apakah kegiatan investasi kita itu bisa memberikan NPV positif atau tidak, ya. Tetapi untuk kegiatan pendanaan, ya, kalau misalnya kita ditanya apakah keputusan pendanaan ini bisa memberikan NPV yang positif kepada perusahaan, itu agak sulit untuk dijawab. Kenapa? Yang pertama ada beberapa perbedaan, ya. Perbedaan yang pertama adalah kalau misalnya kita melakukan keputusan investasi, ya, maka kita akan bisa lebih mudah untuk mendapatkan NPV yang positif kalau kondisi pasar itu tidak efisien. Apa yang dimaksud dengan pasar yang efisien dengan pasar yang tidak efisien? Ya. Jadi pasar yang efisien itu adalah semua harga yang ada di pasar tersebut. Jadi kita bicara di sini adalah pasar modal, ya. Pasar modal, dikatakan pasar modal itu efisien kalau dia merefleksikan, jadi harga yang ada di pasar modal itu merefleksikan semua informasi yang terkait dengan apa? Dengan perusahaan tersebut, ya. Misalnya saham A, semua informasi yang terkait dengan saham A diketahui semuanya oleh investor, ya. Karena semua informasi itu diketahui dan tidak ada yang tidak diketahui, maka pasar itu dikatakan sebagai pasar yang efisien. Karena diasumsikan bahwa semua investor yang ada di di pasar modal tersebut akan melakukan action atau keputusan yang sama, ya. Karena salah satu asumsi dari pasar yang efisien itu adalah investor itu adalah orang yang rasional, ya. Rasional artinya pada saat dia mengambil keputusan investasi, mereka melakukannya dengan sangat hati-hati dan memperhitungkan untung ruginya, ya. Tapi untuk mendapatkan NPV positif, ya, kalau dilihat dari keputusan investasi, maka keputusan investasi pada pasar yang tidak sempurna, jadi biasanya perusahaan itu akan mencari pasar yang tidak sempurna, di mana informasi itu tidak lengkap atau informasi itu mahal. Dengan dia memiliki informasi tersebut, maka investasi tersebut bisa apa? Bisa lebih mudah mendatangkan keuntungan bagi siapa? Bagi investor, ya. Ini kebalikannya dengan apa? Kebalikannya dengan kegiatan pendanaan, ya. Kemudian di pasar tersebut, ya, untuk pasar yang tidak efisien, otomatis informasinya tidak apa? Tidak lengkap. Beda dibandingkan dengan pasar yang efisien, yaitu informasi yang terbuka dan luas. Lalu kalau kita bicara tentang investasi, ya, pasar yang dimasuki oleh investasi ini berbeda dengan pasar yang dimasuki untuk kegiatan pendanaan, di mana pasar yang dimasuki untuk kegiatan investasi itu biasanya kita sebagai perusahaan itu cenderung untuk masuk di pasar yang bisa memberikan keuntungan strategis bagi kita. Contohnya, kita bisa, misalnya kita berinvestasi di Indonesia, kita masuk di industri yang hanya bisa dilakukan oleh perusahaan Indonesia saja. Hal ini akan memberi keuntungan kepada perusahaan kita, ya, pada saat melakukan kegiatan informasi tersebut. Kenapa? Karena perusahaan multinasional misalnya yang ingin masuk di industri itu tidak bisa masuk. Kenapa? Karena pemerintah sudah melindungi dengan membatasi bahwa industri itu hanya untuk apa? Perusahaan lokal. Ya, jadi tingkat kompetisinya jadi lebih apa? Lebih kecil. Ini berbeda dengan kegiatan pendanaan, ya. Kalau kegiatan pendanaan kita masuk di pasar modal, ya. Pasar modal ini sekarang ini terkoneksi di mana-mana. Jadi orang dari luar negeri pun bisa bertransaksi atau
bisa memanfaatkan pasar modal yang ada di Indonesia, ya. Jadi siapa saja bisa mengakses pasar modal kita, ya. Tidak seperti pasar pada saat perusahaan itu mau berinvestasi, ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah bagaimana caranya supaya perusahaan itu bisa mendapatkan NPV yang positif dari kegiatan pendanaan. Nah, untuk bisa mendapatkan kegiatan yang NPV yang positif dari kegiatan pendanaan, yang berperan penting di sini sebenarnya adalah apa? Sebenarnya adalah pemerintah, ya. Pemerintah yang bisa membantu pengusaha itu untuk bisa mendapatkan NPV yang positif. Contohnya adalah seperti berikut, ya. Jadi, cara yang diambil oleh pemerintah adalah pemerintah akan memberikan pinjaman yang bunganya lebih kecil daripada bunga yang berlaku di pasar. Ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh di sini, bunga yang ditawarkan pasar untuk kredit itu misalnya sebesar 11%, sedangkan bunga yang diberikan oleh pemerintah itu 8%. Contohnya kita bisa lihat kalau Anda perhatikan sekarang di Indonesia ada yang namanya kredit usaha rakyat, itu bunganya sangat kecil, ya, mungkin sekitar 7-9%. Itu lebih rendah dibandingkan kalau si wirausahawan itu atau entrepreneur itu meminjam secara pribadi ke bank tanpa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Jadi pemerintah Indonesia sudah membuat satu fasilitas kepada pengusaha mikro dan menengah, ya, mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa mendapatkan suku bunga kredit yang lebih rendah dibandingkan suku bunga kredit untuk usaha yang biasa. Jadi, bagaimana caranya supaya bisa dapat NPV positif? Ini perhitungannya, ya. Nah, bunga pinjaman itu hanya 8%. Ya, kalau kita manfaatkan fasilitas pemerintah dikasih 8%, kalau umum itu 11%. Jadi, kalau dia 8%, kemudian kita melakukan perhitungannya seperti ini kan. Berapa yang dia harus bayar misalnya, ya. Dia pinjam 1 miliar, ya. Kemudian dalam 3 tahun berapa yang harus dia cicil? Nah, dalam 1 miliar untuk membayar 1 miliar pinjaman ini dalam jangka waktu 3 tahun, ya. Jadi caranya adalah Anda cari present value annuity factor yang bisa kita gunakan ini, ya, menggunakan sistem pengembalian anuitas yang sesuai dengan tabelnya. Itu kita bagi aja 1000 bagi dengan present value annuity factor tadi, Anda akan dapatkan berapa banyak ininya per bulan, ya, dengan bunga 8%. Ya, itu kembali ke perhitungan present value yang lalu, tapi saya tidak akan bahas di sini. Jadi di sini dalam 3 tahun tersebut dia harus membayar sebesar 388 juta selama 3 tahun supaya total present value-nya bisa sebesar 1000 juta, ya. Nah, perusahaan ini bayar 388 juta per tahun selama 3 tahun, maka present value pembayarannya adalah sebesar ini, 948 juta. Oke. Jadi, dia dapat pinjaman 1000 juta atau 1 miliar, dia cuma bayar berapa? 948 juta. Nah, kalau kita lihat di sini, pinjaman 1000 juta, dia bayar 948, dia dapat keuntungan enggak? Ada keuntungannya, sebesar berapa? 52 juta ya. Dengan kata lain, kalau dia bayar bunga dengan subsidi pemerintah itu hanya 8%, maka sebenarnya pemerintah itu sudah membantu dia untuk mendapatkan NPV sebesar apa? 52 juta ya, atau mendapatkan keuntungan sebesar 52 juta dibandingkan kalau dia meminjam dengan suku bunga yang ada di pasar. Oke. Nah, disinilah kita lihat bagaimana peran pemerintah itu bisa membantu untuk membuat kegiatan pendanaan itu bisa menghasilkan NPV yang positif. Jadi NPV positif bukan hanya dihasilkan dari kegiatan investasi, tapi juga dari kegiatan apa? Pendanaan. Ya.
Oke. Di slide ini ada beberapa latihan ya yang mungkin nanti Anda bisa kerjakan ya, Anda bisa kerjakan. Tolong Anda kirimkan ke line atau ke email yang akan saya berikan nanti di akhir tuton kita pada hari ini ya. Ada beberapa latihan ya, saya lupa apakah satu atau dua latihan kurang lebih ya. Anda tinggal kerjakan saja dan tolong kirimkan ke email saya ya. Ini akan saya masukkan sebagai nilai tugas ya. Oke. Tadi kita menyinggung tentang pasar modal yang efisien ya. Apa sih sebenarnya pasar modal yang efisien? Ya. Saya sempat terangkan tadi, pasar modal yang efisien itu adalah pasar ya di mana harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Mungkin Anda bertanya, informasi yang relevan ini apa saja ya. Jadi informasi yang dimaksudkan di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah informasi historis ya. Jadi semua informasi yang sudah lewat. Misalnya informasi terkait dengan berapa harga saham atau berapa harga obligasi dari suatu perusahaan. Itu termasuk dalam informasi historis atau data historis ya. Kemudian informasi yang lain adalah informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan itu hendak membuka cabang baru, kemudian dia umumkan, dia buat press release ya. Itu adalah salah satu bentuk informasi juga yang diberikan oleh perusahaan ya. Dan karena pasar ini adalah pasar yang efisien, jadi di pasar efisien ini informasi yang muncul dan diketahui oleh investor itu akan membentuk harga dari sekuritas tersebut ya. Jadi contohnya adalah kalau misalnya ada informasi perusahaan A akan buka cabang baru atau perusahaan A memenangkan tender proyek tertentu. Karena ini adalah berita yang positif ya, maka investor itu berlomba untuk membeli apa? Berlomba untuk membeli saham dari perusahaan A. Karena demand-nya meningkat, maka harga juga akan apa? Akan naik. Jadi kita lihat di sini informasi menentukan apa? Harga dari sekuritas tersebut. Ya. Oke. Tetapi kalau kita bicara tentang pasar modal yang efisien, kita akan sulit mendapatkan tingkat keuntungan di atas normal. Jadi kita tidak bisa mendapatkan keuntungan yang terlalu besar. Ya. Kita hanya bisa mendapatkan keuntungan yang normal. Kenapa? Karena semua investor juga akan melakukan kegiatan atau keputusan investasi yang sama. Makanya siapa yang cepat dia yang akan dapat keuntungan, tapi itu pun dia tidak bisa dapat keuntungan secara terus-menerus ya. Kemudian pola harganya, baik harga saham biasanya itu dikatakan polanya adalah random walk ya. Random walk itu artinya harga itu kita tidak prediksi. Kalau Anda pernah lihat orang mabuk ya? Anda pernah lihat orang mabuk? Bagaimana cara orang mabuk itu berjalan? Sepoyongan. Anda bisa memperkirakan enggak kira-kira dia mau melangkah kemana? Nggak bisa. Iya, kita nggak tahu dia mau melangkah kemana. Ya. Demikian juga dengan harga saham. Ya. Jadi harga saham di pasar modal yang efisien itu kita nggak tahu harga saham besok itu berapa gitu. Jadi dia akan bergerak seiring dengan apa? Seiring dengan segala macam informasi yang ada di pasar yang diketahui oleh siapa? Investor. Ya. Kemudian di pasar modal yang efisien ini, yang membuat pasar modal ini efisien juga adalah biasanya kan ada analis-analis yang berusaha untuk apa? Membuat analisa-analisa tertentu terkait dengan saham-saham yang ada di pasar modal kan? Ya, Anda bayangkan kalau di Indonesia itu ada sekian ratus
Nah, anggaplah sekian puluh broker, ya, perusahaan broker yang selalu buat analisa, ya, mereka tidak pernah mau membuat analisa yang sembarangan. Kenapa? Kalau sekali mereka membuat analisa yang meleset terlalu jauh, ya, maka perusahaan mereka tidak akan apa? Tidak akan dipercaya, ya. Makanya mereka akan membuat analisa terkait dengan harga saham, ya, terkait dengan kondisi perekonomian itu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian mereka tinggal menggunakan metode-metode tertentu untuk memprediksi, ya. Dan karena metode-metode itu banyak, ya, lebih dari satu metode, makanya seringkali kita bisa melihat adanya perbedaan yang dilakukan oleh masing-masing analis dalam menentukan apa? Perkiraan harga mereka, ya. Biasanya sebelum mereka menentukan tindakan investasi apa yang dilakukan, kan mereka harus melakukan analisa, ya. Ada beberapa macam metodologi yang harus mereka lakukan, ya. Kalau metodologinya sama, ya hasil analisanya sama. Tapi kalau misalnya metodologi yang berbeda yang digunakan, hasilnya bisa saja berbeda. Dan keberagaman informasi inilah yang juga membuat atau membantu pasar itu jadi apa? Efisien, ya. Kemudian kalau kita bicara tentang pasar modal juga, di sini kita perlu tahu tentang technical dan fundamental, ya. Analisa teknikal dan analisa fundamental. Apa yang dimaksud dengan analisa teknikal? Analisa teknikal itu berpatokan pada pola harga yang sudah terbentuk selama ini, di mana para analis yang menganut sistem technical analisis ini, mereka berpendapat bahwa pola harga itu akan berulang, ya. Sehingga mereka akan memprediksi berdasarkan apa? Bentuk pola tersebut, ya. Ini berbeda dengan fundamental analysis, ya. Kalau analisa fundamental itu menganalisa faktor ekonomi, kemudian menganalisa juga seberapa bagus perusahaan tersebut, ya, menganalisa industri dari perusahaan di mana perusahaan itu berada untuk bisa menentukan apa? Harga saham di waktu yang akan datang, ya. Oke. Kenapa kita mesti bicara tentang pasar modal, ya? Kalau kita bicara kegiatan pendanaan itu umumnya diperoleh dari 3 sumber, ya. Yang pertama adalah dari laba yang ditahan, artinya perusahaan itu dia melakukan kegiatannya, kemudian dari kegiatan itu dia mendapatkan keuntungan, ya. Keuntungan itu tidak selalu dibagikan, tetapi kadang-kadang atas persetujuan pemegang saham juga hasil keuntungan itu disimpan, ya. Itu yang namanya laba ditahan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah pada saat perusahaan itu membutuhkan untuk melakukan kegiatan investasi, maka perusahaan itu bisa menggunakan dana tersebut. Tetapi kalau misalnya perusahaan itu memiliki kekurangan sumber daya pada saat melakukan kegiatan investasi, maka ada 2 alternatif yang mereka bisa ambil, kan. Yang pertama adalah mereka cari pinjaman, ya. Pinjaman ini ada 2 macam juga, mereka bisa pinjam dari lembaga yang meminjamkan dana, contohnya adalah bank, ya. Dan yang kedua adalah mereka bisa meminjam dari investor. Caranya adalah dengan menerbitkan apa? Surat hutang. Itu yang disebut sebagai obligasi, ya. Kemudian yang kedua, selain berhutang, kegiatan pendanaan itu bisa didapatkan juga atau dana itu bisa didapatkan juga dari menerbitkan apa? Saham, ya. Dari menerbitkan saham. Jadi, kenapa kita perlu bahas ini, pasar modal? Karena untuk mendapatkan dana ini, kita mendapatkan dananya dari mana? Pasar modal. Makanya kita harus tahu karakteristik dari apa? Pasar modal. Oke? Jadi, yang pertama yang kita tahu di sini adalah pasar itu efisien atau tidak berdasarkan dari jenis informasi yang ada di pasar tersebut, ya. Oke. Tadi kita sudah bilang pasar modal itu
cenderung efisien ya, apalagi kalau pasar modal itu dikelola secara profesional dan baik, maka pasar modal itu cenderung efisien. Apa yang bisa menyebabkan pasar itu efisien? Yang pertama adalah persaingan antar para analis seperti yang saya sebutkan tadi ya. Para analis investasi ini mereka membantu pasar itu untuk menunjukkan harga yang sebenarnya karena mereka membuat analisa untuk menunjukkan kepada investor inilah harga yang sebenarnya dari apa? Dari sekuritas yang dijual di pasar modal tersebut ya. Jadi pada saat mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan nilai yang sebenarnya dari perusahaan itu sebenarnya membagi informasi ya, dan informasi itu yang membantu untuk apa? Membuat harga saham tersebut atau harga obligasi tersebut menunjukkan nilai apa? Nilai yang sebenarnya atau intrinsic value-nya ya. Kemudian di pasar modal yang efisien itu ya sudah menunjukkan informasi yang dimiliki untuk sekuritas tersebut ya, atau atau surat berharga tersebut ya. Jadi perubahan harga itu hanya bisa terjadi kalau ada informasi yang baru ya, ada informasi yang baru yang tidak diperkirakan sebelumnya. Oke. Contohnya adalah sekarang ini ada pandemik COVID-19 ini ya. Di pasar modal itu kan orang tidak prediksi ya. Tidak ada orang yang meramalkan bahwa tahun 2020 ya atau akhir tahun 2019 itu akan ada pandemik yang namanya apa? Yang namanya virus corona atau COVID-19 ya. Tetapi begitu semua mengetahui pandemik ini ada, kita bisa melihat bahwa pasar modal yang ada di seluruh dunia ini merespons terhadap informasi tersebut. Yang terjadi saat ini adalah pasar dalam keadaan apa? Bearish atau bullish ya. Jadi di pasar modal ada dua istilah ini, bullish dan bearish ya. Bullish itu artinya kondisi pasar dalam keadaan yang bagus dan menguntungkan, itu disebut bullish ya. Bull ya, bullish ya. Jadi istilah bullish dan bearish ini dikaitkan dengan dua binatang tertentu ya. Yang pertama adalah bull. Bull itu adalah banteng ya. Anda tahu banteng? Ya, pernah lihat banteng? Kalau Anda pergi ke New York Stock Exchange, di depan New York Stock Exchange itu ada patung banteng nyeruduk ya. Patung banteng yang menyeruduk ya. Nah, kalau banteng itu menyeruduk itu dia menyerudukkan tanduknya dari bawah ke atas kan? Ya, dia menanduk itu kan dari bawah ke atas ya. Jadi itu menunjukkan kondisi pasar di mana harga itu cenderung apa? Naik ya. Makanya dikatakan bullish ya. Bull ya. Itu seperti apa? Seperti apa yang saya sebutkan tadi binatangnya? Banteng ya. Itu seperti banteng yang nanduk, itu namanya bullish ya. Kemudian bearish, bear itu adalah beruang ya. Jadi kalau bearish itu, beruang itu kan biasanya mencakar, dia mencakar itu dari atas ke bawah ya. Nah, kenapa dikatakan bearish? Ini seperti beruang yang mencakar, itu kan arahnya dari atas ke bawah ya. Jadi pasar itu, market dikatakan bearish kalau misalnya kalau kondisi pasar itu harga-harga itu cenderung apa? Turun. Jadi kondisi pasar sekarang ini disebut dalam kondisi bearish ya. Kondisi bearish. Oke. Pasar modal yang efisien ini ada 3 bentuk ya. Ada yang namanya ada 3 bentuk ya. Ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah weak form efficient market atau pasar modal efisien yang lemah ya. Kemudian yang kedua adalah semi strong efficient market ya. Jadi pasar modal efisien yang semi strong itu agak kuat ya, dan strong form efficient market. Strong form itu artinya
efficient market yang kuat, ya, sangat efisien artinya. Ya. Apa perbedaannya? Kalau yang perbedaan mendasar di sini adalah sebenarnya informasi. Ya. Informasi apa yang didapatkan oleh investor di masing-masing pasar tersebut. Ya. Kalau di weak form efficient market, ya, berarti ada informasi-informasi yang masih tidak diketahui oleh investor. Ya, misalnya adalah public information, ya. Jadi informasi yang belum dipublikasikan oleh perusahaan kepada publik, ya. Jadi siapa yang tahu informasi tersebut, dia bisa mengambil keuntungan dari mana? Dari pasar. Ya, artinya dia bisa mendapatkan keuntungan, ya. Karena logikanya adalah dia punya informasi yang lebih dari investor lainnya, ya. Tapi di semi strong efficient market, ya, di sini public information itu juga sudah diberikan. Jadi dia hanya akan bisa mendapatkan keuntungan kalau dia punya informasi rahasia dari dalam apa? Dari dalam perusahaan itu sendiri, ya. Mungkin dia punya hubungan yang sangat dekat dengan manajemen perusahaan. Dia bisa mendapatkan keuntungan dari informasi yang dia dapatkan dari manajemen perusahaan tersebut, ya. Itu untuk semi strong efficient market. Jadi dia bisa mengambil keuntungan kalau ada informasi tersebut. Tapi kalau di strong form efficient market, tidak ada yang bisa mengambil keuntungan karena semua informasi itu semua sudah tahu, ya. Baik historical, baik public information, ataupun informasi rahasia itu diasumsikan sudah diketahui oleh apa? Investor. Makanya susah mendapatkan apa? Mendapatkan informasi yang rahasia, ya. Oke, kemudian ada 3 implikasi yang kita bisa lihat dari 3 macam bentuk pasar ini, ya. Yang pertama adalah kalau pasar modal itu dikelola dengan baik, itu cenderung efisien. Kenapa? Karena tidak ada informasi yang tersembunyi, ya. Itu internal information itu susah sekali karena itu dilarang sebenarnya, ya. Kemudian tidak ada perusahaan yang membodohi investor dengan rekayasa laporan keuangan, ya. Jadi di pasar modal yang sudah dikelola dengan baik, laporan keuangan itu pasti laporan keuangan yang benar, ya, sesuai dengan yang terjadi pada perusahaan tersebut, sehingga investor bisa mengambil keputusan investasi dengan benar, ya. Kemudian timing penerbitan saham juga apa? Ya, sebenarnya tidak ada timing yang betul-betul tepat, ya, karena pasar itu apa? Pasar itu efisien, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Oke, nanti lihat di apa namanya di slide, ya, ada latihan, ya. Ada yang tulisannya latihan, nah itu yang dikerjakan, ya. Latihan tersebut yang dikerjakan. Saya pura-pura lupa ada berapa latihan dalam slide ini, ya. Tolong dibuat sesuai dengan berapa banyak yang ada di slide-nya, ya. Slide-nya saya sudah upload di Line. Ada 2, ya. Ada 2, ya. Oke. Kurang lebih demikian. Ya, minta tolong dikerjakan, ya, nanti dikirimkan, ya. Semampu Anda, ya, kerjakan semampu Anda. Oke? Oke, baik. Oke. Jadi kita sudah menyinggung tentang pasar yang efisien, di mana pasar efisien itu erat kaitannya dengan pasar modal, ya. Kenapa kita bahas tentang pasar modal? Karena modal perusahaan itu kita dapatkan mayoritas dari mana? Dari pasar modal.
Makanya sekarang kita akan bahas tentang teori struktur modal. Oke. Nah, apa ini struktur modal? Ya. Struktur modal tadi saya sudah terangkan itu adalah komposisi antara apa? Hutang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan dan ekuitas. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan berapa dana yang didapat dari kreditor dan berapa dana yang didapatkan dari apa? Pemegang saham. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang teori struktur modal, jadi ini adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana perubahan struktur modal itu mempengaruhi nilai perusahaan. Ya. Dan perubahan nilai perusahaan ini akan mempengaruhi atau ini akan dipengaruhi oleh keputusan investasi dan kebijakan dividen yang dilakukan oleh siapa? Oleh perusahaan. Oke. Nah, ada beberapa teori ya. Yang pertama ada balancing theory, ya. Kemudian yang teori kedua adalah pecking order theory. Oke. Balancing theory dan pecking order theory. Jadi balancing theory ini kita nanti akan lihat bagaimana ada peraih Nobel yang mengutarakan teorinya, namanya adalah Modigliani Miller, ya, M&M disebutnya nanti, ya. Itu memberikan apa namanya teori tentang bagaimana struktur modal ini mempengaruhi apa nilai perusahaan. Tapi sebelum kita masuk ke teori yang pertama yaitu balancing theory ini, kita akan ambil break kurang lebih 5 menit ya. Kurang lebih 5 menit. Jam saya di sini sudah jam 9.55. Kita akan lanjutkan kembali jam 10 ya. Oke, bagi Anda yang ingin ke kamar kecil dan mungkin ada urusan sedikit silahkan ya. Kita akan ini lagi jam 10.
Olahraga bulu tangkis lagi kan? Iya. Berapa semester itu? Kalau semester kampus ini ada bosan ya. Tidak ada dari jurusan olahraga di sini. Tapi olahraga kampus ini juga tidak ada jurusan kebersihan, dari bersih-bersih tak. Dua semester. Apa maksudnya juga itu? Bersih jiwa dan raga. Di kampus saya juga begitu, Pak. Ada yang namanya work education, Pak. Jadi ditentukan itu 1 SKS, 1 semester, Pak. Kampus-kampus yang eksternal ya kayak gini. Kampus kita. Coba suruh mahasiswa yang bersih. Pasti banyak demo Pak Robi. Kerjanya mahasiswa apa? Kami dulu nyapu dengan apa, Pak, tapi sekarang udah lebih banyak kegiatannya, Pak. Jadi ada berkebun, kemudian memasak di kafetaria. Bisa kedua-duanya. Berkebun, masak di kafetaria, kebersihan juga. Berkebun. Oke, baik, bisa kita lanjutkan lagi, ya. Jadi kita akan sambung yang tadi, ya. Nah, kita akan bicara tentang teori struktur modal, ya. Nah, di sini ada yang namanya Modigliani dan Miller, ya. Jadi mereka ini adalah dua orang ekonom yang sangat terkenal, dan mereka berdua ini adalah salah satu peraih Nobel, ya. Salah satu peraih Nobel ekonomi pada zamannya. Kemudian mereka mengemukakan teori struktur modal ini, ya. Nah, karena yang dibicarakan di sini adalah pasar modal yang sempurna atau efficient market, ya. Jadi kalau dikatakan pasar modal yang sempurna, maka pasar modal ini adalah pasar modal yang sangat kompetitif, dan ada beberapa asumsi yang mereka buat, ya. Jadi mereka berasumsi bahwa untuk pasar modal yang sempurna ini tidak ada kebangkrutan di situ, ya. Tidak ada biaya kebangkrutan, kemudian tidak ada biaya transaksi, oke. Tidak ada pajak. Tidak ada biaya transaksi, ya. Tidak ada bunga simpan pinjam, dan tidak ada pajak apa? Pajak penghasilan, ya. Ini asumsinya. Ya. Asumsinya. Jadi berdasarkan asumsi ini, maka mereka mulai mengemukakan teorinya, ya. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya dalam keadaan pasar modal sempurna ini, ya, bagaimana hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan itu adalah sebagai berikut. Jadi mereka berikan contohnya, ya. Misalnya PTA adalah perusahaan yang menggunakan 100% modal sendiri. Jadi kalau perusahaan itu menggunakan modal sendiri, tidak ada pinjaman, itu istilahnya adalah unlevered firm, ya.
Jadi yang diharapkan perusahaan ini akan menghasilkan laba operasi setiap tahun sebesar 100 miliar. Oleh karena perusahaan tidak menggunakan utang, maka bunga yang dibayar juga tidak ada. Ya. Nah, dengan asumsi bahwa tidak ada pajak penghasilan, seluruh laba dibagikan seluruh laba dibagikan sebagai dividen, maka taksiran dividen yang diterima pemodal adalah sebagai berikut. Ya, ini hitungannya. Jadi 100 miliar ya, kurangi dengan 0, itu laba sebelum pajaknya adalah 100 miliar. Karena tidak ada pajak, ya, maka laba setelah pajaknya juga 100 miliar, dividen yang dibagikan adalah 100 miliar. Ya. Apabila setiap tahun pemegang saham diharapkan akan menerima setiap tahun pemegang saham diharapkan akan menerima sebesar 100 miliar tiap tahun, ya. Sorry, ini seharusnya 100 miliar ya di sini, ya. Nah, dalam hal ini kalau misalnya biaya modal itu, ya, jadi hitungannya kalau menghitung berapa nilai perusahaan, ya, ini yang digunakan, rumus ini yang digunakan. Ini present value dari berapa dividen yang akan diterima. Karena di sini diasumsikan perusahaan itu akan bersifat selamanya. Jadi asumsinya di sini adalah hitungannya sampai selamanya, maka perhitungannya berapa S, ya. S itu merujuk kepada present value dari equity, ya, itu S. Anda bisa baca di halaman 618. S itu sama dengan E bagi KE, ya. E itu adalah berapa dividen yang diterima. Oke. Atau equity. KE itu adalah cost of capital untuk equity tersebut, ya. Jadi 100 miliar bagi dengan 0,15 itu dapat 100 juta bagi dengan 0,15 itu dapat 667 juta, ya. Sorry, maaf. Di buku yang lama itu menggunakan juta, ya, tapi di sini menggunakan miliar. Ini kata juta ini diganti miliar aja, ya. Berarti ini 667 miliar, ya. Itu adalah total present value dari total present value dari perusahaan tersebut atau nilai perusahaan tersebut, ya. Nah, sekarang misalnya PTA itu mengganti sebagian modalnya dengan utang sebesar 300 miliar, ya. Kalau dia punya utang 300 miliar, mungkin Anda bisa lihat di halaman 618. Kalau dia punya utang 300 miliar dengan biaya utang atau bunga yang harus dibayar itu sebesar 12,5%, maka biaya bunganya adalah 37,5 miliar, ya. Kalau dia bayar 37,5 miliar, berarti laba sebelum pajaknya adalah laba operasi kurang bunga. Dapat 62,5 miliar. Kemudian dikurangi dengan pajak 0, laba setelah pajaknya adalah 62,5. Dividen yang akan dibagikan adalah 62,5 miliar, ya. Sekarang kita mau lihat berapa nilai perusahaan, ya. Nah, jika di sini cost of equity itu naik menjadi 0,16, ya. Naik menjadi 0,16 karena perusahaan sekarang lebih berisiko, ya. Jadi kita sudah belajar tingkat suku bunga itu akan naik kalau risiko perusahaan itu naik, ya. Pada saat perusahaan itu punya hutang, maka perusahaan itu risikonya akan apa? Akan naik, ya. Jadi dari 15% dia naik jadi 16%. Sekarang berapa present value dari perusahaan tersebut, ya?
Jadi 62,5 miliar bagi dengan 0,16 itu dapat 391 miliar ya. Nah, karena nilai utang adalah 300 juta, maka nilai perusahaan tersebut adalah 391 tambah 300. Totalnya jadi berapa? 691. Dengan demikian nilai perusahaan PTA mengalami peningkatan setelah menggunakan apa? Menggunakan utang. Ya. Namun Modigliani Miller ini menolak kesimpulan tersebut karena dapat memicu proses arbitrasi. Arbitrasi itu artinya akan ada kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Ya. Jadi contohnya bagaimana bisa mendapatkan keuntungan adalah sebagai berikut. Ya. Mungkin Anda bisa baca di halaman 619. Ya. Saya akan berikan Anda kesempatan baca 2-3 menit ya. Sebelum kita akan lihat contohnya ini ya. Mungkin Anda bisa baca dulu soalnya 2-3 menit ya. Oke, sebagai catatan di sini ini juta di sini tolong diganti dengan miliar ya. Ini perbedaan antara perhitungan buku yang lama dengan buku yang baru adalah hanya diganti kata juta jadi kata miliar. Pokok perhitungannya sama ya. Oke, tolong dibaca dulu ya soalnya supaya kita bisa pahami ya. Oke. Oke, sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan ya, dari apa yang sudah dijelaskan? Apa ada pertanyaan? Oke, sebelum kita lanjut apa ada pertanyaan? Sahamnya 2% ya. Kalau ikut contoh yang ada di buku 2% ya. Saya coba buat contoh yang lain di slide ini ya. Kita bisa bahas yang di buku, bisa bahas juga yang ada di slide ya. Jadi ini hanya untuk membuktikan bahwa kegiatan arbitrase itu bisa dilakukan kalau misalnya Kalau misalnya perusahaan itu menggunakan apa? Menggunakan hutang ya. Nah, mungkin kita lihat yang di buku ya. Mungkin kita lihat yang di buku halaman 619 dan halaman 620 itu ya. Jadi kalau kita lihat yang di buku, Arif memiliki 2% saham PTA yang menggunakan utang ya. Jadi nilai kekayaannya adalah sebesar 2% kali 391 miliar ya. Tadi kan total kekayaan
perusahaan tadi kan 391 ya. Jadi kekayaannya si Arif ini sebesar 7,82 miliar. Nah, sekarang misalkan ada PTB di market tersebut, PTB ini identik atau sejenis dengan PTA, tapi perusahaan ini tidak punya utang. Nah, proses arbitrase atau mencari keuntungan yang akan dilakukan oleh Arif adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, dia akan jual saham PTA, dan pada saat dia jual saham PTA, dia akan mendapatkan uang sebesar 7,82 miliar. Ya. 7,82 miliar. Nah, setelah dia dapat 7,82 miliar, dia pinjam uang sebesar 6 miliar. Ya. Nah, nilai pinjaman ini adalah sebesar 2% dari nilai utang PTA. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, utang PTA tadi sebesar berapa? 300 miliar kan? 300 miliar, jadi dia pinjam 6 miliar. Ya. Dia pinjam 6 miliar, itu 2% dari nilai utang PTA. Kemudian dia beli 2% saham PTB, dia beli 2% saham PTB, ya, dengan utang tadi, ya. Jadi saham PTB ini adalah perusahaan yang identik dengan PTA tapi tidak punya utang senilai 0,02 kali 667 miliar, itu dapat 13,34 miliar, ya. Identik tadi karena sama nilai perusahaannya dengan PTA yang tidak punya utang, ya. 667 itu dapat dari begini, ya. PTB itu adalah sama posisinya seperti PTA pada saat PTA itu tidak punya utang. Jadi kalau Anda lihat di halaman 618, nilai dari PTA pada saat dia tidak punya utang berapa? 667 miliar kan? Iya, 667 miliar. Jadi dia beli saham PTB dengan komposisi 2%, artinya dia beli 2% perusahaan tersebut, saham perusahaan tersebut. Jadi nilainya adalah 2% kali 667 miliar, dapat 13,3 miliar. Jadi dengan demikian, ini Arif ini dia melakukan penghematan senilai 4,8 juta, ya. 480 juta, sorry. Ya. Kenapa dikatakan 680 juta? Karena begini, ya. Jadi dia investasinya adalah dia peroleh dana sebesar 7,82 miliar, kemudian dia pinjam 6 miliar kan? Ya. Itu dapat 13,82 miliar. Ya. Kemudian dia investasi 13,34 miliar. Ya. Jadi dia dapat Dia bisa mendapatkan keuntungan dari situ, ya. Dia bisa mendapatkan keuntungan dari situ dengan mendapatkan nilai investasi yang sama seperti PTA kalau tidak punya utang tadi. Ya. Nah, sewaktu Arif masih memiliki 2% PTA yang menggunakan utang, dia mengharapkan untuk memperoleh keuntungan sebesar 0,16 kali 7,82 miliar. Ya. 0,16 ini dapat dari mana? 0,16 ini dapat dari tingkat suku bunga yang digunakan untuk pemegang saham, ya. Jadi biaya itu namanya cost of equity, ya. Cost of equity perusahaan PTA, ya. PTA yang punya utang tadi, setelah dia punya utang tadi kan cost of equity-nya naik dari 15% jadi 16%, ya. Berarti kira-kira berapa keuntungan yang diharapkan? Keuntungan yang diharapkan oleh si Arif ini adalah 0,16 atau 16% kali dengan total investasinya dia kan 7,82 miliar sama dengan 1,25 miliar, ya. Jadi pada waktu ia memiliki 2% saham PTB dan punya utang sebesar 6 miliar, maka keuntungan yang diharapkan adalah, ya. Jadi dia dapat keuntungan dari saham PTB 15% kali 13,34 miliar, ya. Itu dapat 2 miliar. Jadi 15% ini adalah cost of equity itu adalah cost bagi perusahaan di mana perusahaan itu akan membayarkan sebesar cost of equity kepada si pemegang saham, ya. Jadi
saham PTB ini kan, PTB ini tidak punya utang. Nah, cost yang dibayarkan oleh PTB ini untuk si pemegang saham itu 15%. Ya. Jadi si Arif ini, dia invest di PTB, ya, dia dapat dari nilai investasinya 13,34 miliar ini, ya, 15% kali 13,34 miliar, itu dia dapat 2 miliar. Ya. Kemudian dia harus bayar bunga sebesar berapa? 1,25 miliar. Ya. 0,2125 kali 6 miliar, itu dapat 0,75 miliar. Keuntungan bersihnya adalah sebesar 1,25 miliar. Jadi di sini dia dapat keuntungan yang sama 1,25 miliar, ya, tapi dengan nilai investasi yang lebih kecil sebesar berapa? 480 juta, ya. Jadi di situ nilai di situ keuntungannya, ya. Dia bisa mendapatkan keuntungan bersih yang sama tapi dengan nilai investasi yang lebih kecil. Itu yang disebut sebagai arbitrase itu. Dan itu yang tidak disetujui oleh siapa? Si Modigliani Miller, ya. Makanya di perhitungan berikutnya, ya, dia memasukkan struktur modal pada pasar modal sempurna dengan memperhitungkan pajak, ya, dengan memperhitungkan pajak, ya. Nah, dengan adanya pajak, Modigliani Miller ini atau MNM biasanya disebut demikian, mereka berpendapat bahwa keputusan pendanaan itu jadi lebih relevan karena adanya prinsip tax deductible, ya. Kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tax deductible? Apa artinya tax deductible? Ada yang pernah dengar? Bahasa Indonesianya adalah pemotong pajak, ya. Tax deductible, ya. Ada yang tahu apa artinya tax deductible, ya? Oke. Untuk lebih mudahnya mungkin kita bisa pakai contoh yang ada di buku, ya. Ya. Jadi Anda bisa lihat di situ hitungannya, ya. Hitungannya straightforward, ya, cuma tambah kali kurang bagi, ya. Jadi di sini yang ditekankan di sini adalah ada di halaman 625, ya. 625. Itu ada dua preposisi yang diajukan oleh si Modigliani Miller, ya. Jadi preposisi yang pertama itu pasar sempurna yang tidak ada pajak, ya. Kemudian yang kedua adalah pasar sempurna dengan adanya pajak, ya. Oke, kita coba lihat ini, ya. Kalau adanya pajak gimana sih jadinya gitu kan? Ya, kalau misalnya Anda lihat di 6.22, ya. Ada dua PT kan, PTD dan PTE, ya. PTE menggunakan utang bayar bunga, ya. PTD punya utang enggak? Enggak punya, ya. PTD tidak punya utang, ya. Kemudian di sini ada pajak 25%, ya. Jadi kalau Anda lihat dari dua perusahaan ini, PTD dan PTE, mana yang lebih banyak bayar pajak? Sama-sama laba operasinya 100, ya. Tapi si PTD tidak punya utang, si PTE punya utang, ya. Siapa yang bayar pajak lebih banyak? PT bayar pajak lebih banyak PTD. Kenapa? Karena di PTE itu bunga yang dibayarkan, ya, bunga dari hutang atau pinjaman yang dibayarkan oleh PTE itu memotong apa? Memotong penghasilan kena pajak, ya. Makanya penghasilan kena pajaknya kalau yang tanpa utang kan dia 100, ya.
Kalau yang dengan utang itu cuma 60. Makanya pajak yang dibayarkan 25 untuk D dan PTE cuma 15, ya. Laba setelah pajak 75 dan 45. Oke. Sekarang mari kita lihat ininya, ya. Berapa present value penghematan pajak tersebut? Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, ya, berapa selisih pajaknya? 10 miliar kan? Ya, selisih pembayaran pajaknya 10 miliar, ya. PTD bayar 25, PTE bayar 15. Berarti PTE menghemat berapa banyak? 10 kan? Ya. Dia menghemat 10. Nah, berapa penghematan pajak yang dilakukan oleh PTE? Ya. Berapa penghematan pajak yang dilakukan oleh PTE? Penghematan pajak yang terjadi adalah sebesar 10 miliar bagi 0,125, ya, atau 12,5, itu dapat 80 miliar, ya. Jadi berapa nilai dari perusahaan itu adalah, kalau dilihat, ya, dilihat nilainya berapa? Misalnya ini, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya. Jadi M&M berpendapat bahwa nilai perusahaan yang menggunakan utang akan lebih besar daripada nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang. Selisih ini adalah sebesar present value penghematan pajak, dan secara formal itu dapat dihitung sebagai persamaan di persamaan 6.5, ya, halaman 622. Jadi value dari perusahaan yang punya punya utang itu levered value namanya, ya. Levered itu ada utang, ya, VL. Itu sama dengan value dari unlevered. Jadi nilai dari perusahaan yang tidak punya utang tambah dengan present value dari penghematan pajak, ya. Jadi di sini VL adalah nilai perusahaan yang menggunakan utang, VU adalah nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang. Kemudian PV penghematan pajak itu tadi yang 10 miliar bagi 12,5% itu, ya. 12,5% itu dapat dari mana? Itu sudah diberitahukan informasinya. Itu adalah cost of debt atau biaya hutang, ya. Biaya hutang itu 12,5%, ya. Dengan demikian nilai perusahaan adalah VU sama dengan 75 miliar bagi 15%, itu dapat 500 miliar, tambah dengan 80 miliar penghematan pajak. Jadi dengan demikian VL itu 580 miliar. Nah, value dari perusahaan yang tanpa hutang itu hanya 500 miliar, sedangkan value dari perusahaan yang dengan hutang itu 580 miliar. Jadi artinya di sini menunjukkan bahwa struktur modal itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi nilai apa? Nilai perusahaan, ya. Perubahan yang terjadi pada struktur modal itu mempengaruhi nilai perusahaan, ya. Oke. Kemudian ini diteruskan lagi contohnya, ya, Anda bisa baca, ya. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke halaman 6.25. Di halaman 6.25 itu di situ ada Di situ ada proposisi atau pendapat dari M&M yang kalau kita rangkumkan itu mengatakan bahwa pada saat perusahaan itu menggunakan hutang, ya, dalam sumber pendanaannya, maka itu bisa meningkatkan nilai apa? Nilai perusahaan, ya. Cuma pendapat M&M ini saat itu juga ditentang, ya, ditentang. Tapi sampai sejauh ini teori tentang struktur modal menyatakan bahwa
struktur modal itu terkait dengan nilai dari perusahaan. Oke. Ya, ini juga ada latihannya ya. Oke. Teori yang kedua adalah pecking order theory ya. Ini pecking order theory ini dari tahun 84, kemudian disempurnakan oleh Myers dan Maslov ya. Nah, teori pecking order ini menyatakan bahwa perusahaan itu cenderung untuk menggunakan sumber pendanaan internal sebelum menggunakan sumber pendanaan eksternal ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan sumber pendanaan internal? Sumber pendanaan internal itu adalah retained earnings atau laba yang ditahan. Sedangkan sumber pendanaan eksternal itu adalah hutang dan saham ya. Makanya hierarkinya atau urutannya dari sumber dana itu adalah laba ditahan, kemudian hutang, baru saham ya. Kenapa hutang lebih dulu ya? Kenapa hutang yang jadi alternatif setelah retained earnings atau laba ditahan? Karena hutang itu biaya hutang itu lebih rendah daripada biaya apa? Biaya saham ya. Jadi cost yang dibayarkan untuk hutang itu lebih murah atau lebih rendah dari saham. Kenapa? Karena bunga yang dibayarkan oleh perusahaan itu adalah pemotong apa? Pemotong pajak. Itu yang disebut tax deductible tadi. Ya. Jadi dia akan memotong pajak penghasilan, dia akan memotong penghasilan kena pajak, sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar itu jadi lebih apa? Jadi lebih kecil. Ya. Makanya biaya hutang itu dihitung selalu setelah pajak. Ya. Biaya hutang setelah pajak. Oke. Bagian terakhir yang akan saya bahas di sini adalah tentang kebijakan dividen, ya. Nah, Anda tahu tentang dividen, ya? Pernah dengar tentang dividen? Apa yang dimaksud dengan dividen? Oke. Dividen itu adalah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap siapa? Pemegang saham untuk investasi yang ditanamkan di perusahaan tersebut, ya. Jadi pada prinsipnya dividen itu adalah berapa yang tersisa setelah perusahaan itu melakukan operasi dan kegiatan-kegiatan lainnya, ya. Nah, kalau kita lihat di laporan keuangan, ya, khususnya adalah laporan laba rugi, ya. Anda pernah lihat laporan laba rugi kan? Laporan laba rugi itu di bawah sekali adalah apa? Net income, ya, atau laba bersih kan? Kemudian laba bersih kurangi dengan pajak, ya. Itu dapat apa? Laba operasional, laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak dapat laba bersih. Biasanya itu akan dikurangi dengan berapa dividen untuk saham khusus ya atau saham preference, baru dibayarkan kepada pemilik saham biasa. Itu yang biasanya dibagikan ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah karena semua kebijakan yang harus diambil oleh manajer perusahaan itu harus bisa meningkatkan nilai perusahaan ya. Apakah kebijakan dividen ini akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Ya. Itu yang jadi pertanyaan. Oke. Jadi, apakah keuntungan itu akan dibagi atau keuntungan itu akan ditahan? Ya. Itu akan kembali lagi menjadi pertimbangan manajer keuangan, di mana mau dipakai untuk apa ini? Keuntungan ini. Ya. Kalau misalnya keuntungan ini dipakai untuk investasi, ya, itu tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik, ya. Tapi apakah salah kalau misalnya
keuntungan ini dibagikan kepada pemegang saham? Tidak juga, karena itu adalah hak siapa? Hak pemegang saham. Ya. Oke, kalau Anda lihat tentang residual dividend model, ya. Nah, residual dividend model, ya, di sini adalah apa namanya? Di sini menerangkan bagaimana pengaruh kalau misalnya dividen itu dibagikan dan tidak dibagikan, ya. Jadi intinya di sini adalah apabila dividen itu mau dibagikan, ya, dividen itu hanya akan dibagikan kalau hasil operasi tersebut tidak bisa diinvestasikan ke investasi yang menguntungkan. Makanya itu apa? Itu bisa dibagikan. Tapi kalau misalnya dividen itu bisa dimanfaatkan atau net income net income itu atau laba bersih itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan investasi yang menghasilkan, maka yang harus dilakukan oleh manajer keuangan adalah apa? Yang harus dilakukan oleh manajer keuangan adalah melakukan investasi untuk mendatangkan keuntungan di waktu yang akan datang, ya. Nah, jadi di buku kita dikasih contoh ya, bagaimana nilai apa atau net income itu digunakan kalau misalnya untuk apa? Untuk diinvestasikan, ya. Diinvestasikan. Apa yang terjadi dengan keuntungan tersebut kalau diinvestasikan dan kalau tidak diinvestasikan, ya. Intinya adalah apabila net income itu diinvestasikan di investasi yang menguntungkan, itu akan meningkatkan apa? Itu akan meningkatkan nilai perusahaan, ya. Kemudian terkait dengan kebijakan dividen ini, ya. Pembayaran dividen itu sebenarnya merupakan signal, ya, signal kepada pemegang saham, ya. Ini yang disebut sebagai signaling theory, ya. Signaling theory of dividend. Oke. Nah, pembayaran dividen itu bisa menjadi signal bagi pemegang saham tentang prospek perusahaan itu di masa yang akan datang, ya. Misalnya, kalau misalnya perusahaan itu selalu membayarkan dividen dengan nilai yang meningkat, ya. Jadi, misalnya tahun ini bayar 10, tahun depan bayar 12, 2 tahun depan bayar 13, itu merupakan signal kepada pemegang saham atau kepada investor bahwa perusahaan itu ke depannya memiliki prospek yang apa? Yang cerah, ya. Kemudian kalau misalnya perusahaan itu mengurangi pembayaran dividennya, ya, misalnya dari 15 dikurangi jadi 13, 12, 11, itu menunjukkan bahwa manajemen perusahaan itu sengaja mengurangi dividen untuk apa? Untuk mempersiapkan kondisi yang kurang baik di waktu yang akan datang, ya. Itu yang disebut sebagai apa? Signaling theory, ya. Dan di buku kita dikasih contoh perhitungan-perhitungan sederhana di sini, ya. Perhitungan-perhitungan sederhananya. Oke. Oke. Kemudian masih terkait tentang dividen ini, ya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh manajemen atau manajer keuangan terkait dengan laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Selain alternatif untuk membayar dividen, manajer keuangan juga bisa membeli kembali apa? Saham perusahaan, ya. Jadi saham perusahaan yang ada di pasar itu bisa dibeli kembali oleh siapa? Oleh perusahaan. Itu yang namanya stock buyback, ya. Stock buyback atau pembelian kembali saham. Tujuannya apa? Biasanya stock buyback itu dilakukan pada saat nilai saham dari perusahaan itu dalam harga yang murah, ya. Contohnya sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya jatuh, ya. Sebenarnya ini adalah saat yang tepat bagi perusahaan untuk membeli kembali apa?
membeli kembali saham perusahaan tersebut. Ya. Pada saat perusahaan itu membeli kembali saham perusahaan, maka saham yang dibeli itu namanya adalah treasury stock. Ya. Namanya adalah treasury stock atau saham treasury. Ya. Saham treasury. Nah, tujuannya apa gitu? Tujuannya apa untuk membeli kembali? Ya. Pembelian kembali stok itu, ya, ini stock buyback atau stock repurchase, ya, repurchase of stock. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menaikkan kembali harga apa? Harga saham tersebut, ya. Dengan mengurangi peredaran jumlah saham yang ada di pasar, maka nilai saham perusahaan itu bisa apa? Bisa naik, ya. Oke, sekarang, kita putuskan kita mau bayar dividen, ya, perusahaan bayar dividen. Nah, pembayaran dividen itu bisa dalam dua bentuk, ya. Bentuk yang pertama adalah dengan menggunakan cash dividen atau pembayaran dividen secara tunai. Jadi perusahaan akan membagikan sekian persen dari jumlah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan, ya. Tapi perusahaan bisa juga membayar membayar dividen dengan saham. Itu namanya stock dividen, ya. Itu namanya stock dividen. Apa pengaruhnya? Ya, di buku Anda dijelaskan sedikit pengaruhnya, ya. Pengaruhnya adalah retain earnings itu tidak berubah, ya. Laba ditahan itu total equity itu tidak berubah atau total ekuitas tidak berubah, tetapi yang berubah itu hanya jumlah laba ditahan dan jumlah saham. Ya, nilai saham itu berubah. Kenapa? Karena dari laba ditahan dia berubah jadi saham. Ya, perubahannya hanya itu. Kalau terjadi apa? Stock dividen. Tapi kalau misalnya terjadi pembayaran saham secara tunai, maka laba ditahan itu akan berkurang nilainya. Kenapa? Karena laba ditahan itu sudah dikeluarkan, ya, dibayarkan tunai kepada siapa? Pemegang saham. Ini berbeda dengan kalau perusahaan itu membayar dengan menggunakan saham, ya, atau stock dividen. Kemudian perusahaan juga bisa melakukan yang namanya stock split, ya. Stock split ini adalah pemecahan saham. Jadi kembali lagi, kenapa stock split itu dilakukan? Stock split itu dilakukan kalau harga saham itu terlalu Terlalu tinggi, ya. Misalnya saham yang cukup mahal sekarang ini, misalnya saham Bank BCA, ya. Tadinya saham Bank BCA itu harganya bisa sampai 30.000 misalnya, ya, 30.000 per lembar saham. Jadi kalau misalnya Anda mau beli saham BCA, minimal dana yang harus Anda siapkan itu sebesar 30.000 kali 100, 3 juta. Ya. 3 juta rupiah untuk membeli satu lot saham. Nah, karena dianggap terlalu mahal, maka perusahaan bisa melakukan yang namanya stock split. Ya. Jadi stock split ini dilakukan, ya. Stock split ini dilakukan kalau harga saham perusahaan itu mahal. Nah, apa yang dilakukan? Perusahaan akan memecah saham tersebut. Misalnya satu saham jadi 5 saham. Ya. Apa yang terjadi pada saat stock split dilakukan? Ya, pada saat stock split dilakukan, nilai pada bagian ekuitas di neraca tidak berubah. Yang berubah hanyalah berapa jumlah saham yang beredar. Ya. Kemudian yang berubah juga adalah nilai per lembar sahamnya. Kalau misalnya nilai saham itu tadinya 30.000, kemudian saham itu dibagi 5, ya, dipecah jadi 5. Berarti harga saham itu adalah sekarang 30.000 bagi 5. Masing-masing saham itu jadi 6.000. Tapi kalau dilihat total nilai sahamnya itu masih tetap sama, ya, tidak berubah total nilai sahamnya. Yang berubah hanya apa? Berapa saham yang beredar dan nilai per lembarnya yang berubah. Ya. Di buku Anda dijelaskan perhitungannya, ya.
Oke, baik. Ada pertanyaan untuk apa yang saya sudah jelaskan? Oke, ada pertanyaan untuk materi yang saya jelaskan? Oke, baik. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah penilaian untuk semester ini sudah berubah ya, berubah karena Karena ada pandemik COVID-19 ini ya. Jadi usahakan untuk untuk TTM itu hadir ya. Karena TTM ini punya peranan penting sekarang. Oke? TTM ini ada peranan penting ya. TTM-nya libur ya? Ada pengumuman libur dari Bapel? UAS nggak ada, iya. UAS nggak ada, tapi TTM kan dialihkan jadi TTM dialihkan jadi online ya, Tuton. Iya, iya. Seperti yang kita lakukan tanggal yang bulan lalu ya. Oke. Kemudian kita punya TTM itu kan harusnya tanggal 3 Mei ya. Iya. Apakah kita tetap mau lakukan tanggal 3 atau malam Minggu lagi? Sabtu malam ya, malam Minggu ya. Atau tetap hari Minggu? Minggu siang boleh. Malam Minggu aja ya. Oke, baik, malam Minggu aja kalau gitu. Iya. Iya. Iya, oke, baik. Kalau malam-malam kan lebih ini ya, dan juga kan enak karena nggak perlu minta izin ke majikan ya untuk ini ya, untuk untuk ikut. Iya, karena ada beberapa yang harus dipotong kalau ikut TTM ya. Setidaknya pandemik ini ada hikmahnya gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalnya malam minggu ya, bisa diajak juga teman spesialnya untuk dengerin kelasnya gitu kan. Malam minggu ada yang nggak bisa ya. Oke, kalau gitu kita hari Minggu aja malam ya. Karena kita akan 2 kali juga ya, tanggal 3 dan tanggal 4 itu nyambung kayaknya. Karena semester kita pendek loh sekarang ini. Kita mulainya agak terlambat, tapi selesainya cepat gitu. Kemudian, ya, oke, terima kasih ya. Tolong diberitahukan aja di grup lain kita kira-kira kapan yang ininya ya. Oke. Kemudian yang untuk tugas Anda itu yang dari UT Pusat ya. Tadi saya sudah sedikit memberikan clue-nya ya. Tolong dilihat kembali yang modul 5. Mungkin bisa didiskusikan ya. Saya tidak menjawab secara iya yang diskusi, iya. Iya, diskusi. Iya, karena ada yang bertanya ke saya, makanya saya jelaskan di kelas supaya semuanya bisa dengar ya. Yang pertama tadi yang diskusi tadi kan. Tolong didiskusikan katanya ya. Jadi karena sifatnya diskusi, makanya saya terangkan di kelas. Bukan terangkan sih, saya sampaikan pendapat saya di kelas ya, supaya ada diskusi ya. Kemudian di minggu depan ini paling lambat saya akan berikan satu assignment ya untuk karena kan minimal kan 3 ya. Minimal 3 assignment. Nilai yang pertama sudah ada. Itu kuis yang kita lakukan yang kemarin ya. Cukup banyak
yang hasilnya bagus-bagus, terima kasih banyak ya. Dan ada beberapa yang ya agak kurang beruntung tapi ya sudah lumayan juga ya. Makanya nanti assignment yang saya akan kasih itu untuk membantu Anda juga ya. Selain dari assignment yang diberikan oleh UT Pusat ya. Jadi minta tolong ya untuk TTM tolong hadir ya. Minta tolong TTM untuk hadir ya karena kebetulan TTM-nya online, tidak pertemuan secara fisik. Minta tolong supaya pada saat saya memasukkan absen itu bisa jelas ya. Maksudnya apa namanya? Hadir semua ya karena kayaknya porsi tatap muka itu TTM online yang pengganti TTM itu cukup besar porsinya ya. Oke. Kemudian karena saya record videonya, saya bisa lihat dari berapa banyak yang hadir ya. Kita ada 25 tapi yang hadir 23, ada 2 orang yang tidak ada. Ada 2 orang yang tidak ada. Apalagi yang saya harus sampaikan ya. Oke, mungkin materi latihannya dikumpulkan dalam minggu ini ya, sampai Jumat ya. Iya, sampai Jumat gitu. Sambil dibaca-baca lagi, kalau ada yang tidak ngerti bisa ditanyakan ke saya ya. Saya minta tolong kalau bisa ada waktu untuk dibaca dulu ya sebelum masuk kelas karena ini sudah mulai agak berat ininya, materinya ya. Iya, ini materinya sudah mulai agak berat, jadi minta tolong untuk dibaca ya. Saya sengaja tidak bahas beberapa perhitungan yang ini karena memang mesti pelan-pelan bacanya gitu. Kalau Anda tidak baca dulu, Anda tidak ngerti. Kalau saya cuma nerangin gitu aja, susah tidak akan ngerti nanti. Kalau dibaca dia ngerti kok, dia cuma tambah kurang aja. Ya, sifatnya cuma tambah kurang aja. Jadi, iya betul. Jadi pada saat dibaca dikerjain kan ngerti memang. Iya. Makanya maksud saya ingin menghabiskan materinya supaya jangan saya kehabisan waktu cuma mendiskusikan contoh soal, tapi contoh soal yang ini yang materi lainnya nggak ke cover gitu maksud saya. Kemudian modul berikut ini yang ketujuh kan dia menaksir biaya modal ya, kita akan menghitung biaya modal ini. Jadi kita sudah bicara tentang struktur modal, sekarang kita mau hitung biayanya. Kalau kita mau pakai utang, kalau kita mau pakai saham itu berapa biayanya gitu. Kalau kita pakai laba ditahan, berapa biayanya terhadap perusahaan, kemudian bagaimana kita menggunakannya untuk bisa mengambil keputusan ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kalau misalnya Anda lihat nanti videonya tidak ada suara atau apa, tolong secepatnya beritahukan kepada saya seperti yang lalu ya. Saya tidak tahu masalahnya apa ya. Mungkin saya harus ganti laptop mungkin. Ya. Karena kadang-kadang hilang suaranya ini. Mungkin karena laptop saya sudah capek, dia udah tua sekali. Ya. Sama seperti yang punya ya. Udah capek dia. Mungkin saya harus ganti laptop berarti. Ya. Cuma saat ini karena corona belum bisa. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Selamat belajar, sampai ketemu lagi minggu depan. Baik, terima kasih, selamat malam. Terima kasih.